Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik ya. Baik anak-anak kekasih Allah, kamu ini kekasih Allah. Kamu ini kekasih Rasulullah, ingat tuh. Kamu ini kekasih Allah. Kamu ini kekasih Rasulullah. Kamu ini kekasih malaikat. Ingat tuh. Syaitan takut sama kamu. Syaitan takut. Maka dia berusaha menjajah kamu. Walaupun kamu itu merdeka sebenarnya, tapi dijajah juga oleh maka kita disuruh berlindung. Ada suatu surah pendek 6 ayat dalam Quran menyuruh kita berlindung, meminta perlindungan Allah dari gangguan syaitan. Surah apa tuh? An-Nas. Surah An-Nas. Qul, mintalah, doalah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun Nas. Kamu kan rajin bacanya. Qul, artinya apa? Mintalah, sebutlah, katakanlah. A'udzu, lindungilah aku ya Allah. A'udzu birabbin nas, engkau sebagai Rabbun Nas. Rabb yang jaga. Yang jaga. Yang memiliki, yang menguasai, yang mentadbir. Bukan hanya makna Tuhan ya. Tuhan dia juga. Yang membaiki, muslih. Yang mengurus, qayyim, mudabbir. Allah itu mudabbir, mengurus kita ini. Kalau kita minta perlindungan Allah, Allah akan urus insya. Jadi ayat An-Nas ini penting sekali. Berapa ayat semuanya? 6 ayat pendek. Penutup Al-Quran. Artinya sangat penutup itu sangat penting. Pembukaan penting. Pembukaan apa? Al-Fatihah sangat penting. Kamu karena belajar. Baik. Kita hari-hari membaca Quran. Hari-hari berinteraksi dengan kalamullah. Pastikan niat itu betul, kata yang mulia mudir. Betulkan niat. Ini kalamullah. Kalamullah, kitabullah. Quran ini obat. Quran ini penyembuh. Quran ini juga panduan hidup. Banyak peraturan, banyak undang-undang di sini. Dalam Quran juga banyak sejarah. Banyak keterangan tentang kebesaran alam ciptaan Allah. Tadi malam gelap, sekarang siang terang. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah mendatangkan malam dan siang itu silih berganti. Untuk kita berpikir, untuk kita berdoa, untuk kita bekerja, untuk kita istirahat. Baik, pagi ini dan setiap pagi kita selalu sebut saat itu kita sudah membaca surah Yasin, lagi Waqiah, lagi awal dan akhir surah. Ini suatu apa? Suatu nikmat yang hebat. Nikmat yang hebat. Allah aturkan kita duduk di madrasah. Allah aturkan program. Kita mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang padat. Ustaz, dari tidur itu ibadat. Tidur itu ibadah. Tapi jangan tidur waktu baca Quran, waktu tazkirah, itu tidak ibadat. Tidur ibadat kalau tidur jam berapa? Sampai jam 5 kah? Terpulanglah. Itu yang ibadat. Ataupun tengah hari. Kalau tidur waktu kelas, itu tidak ibadat namanya. Itu tercuri. Dia itu dicuri oleh syaitan. Nah, coba dulu udah sebut Al-Fatihah berapa ayat? 7. Yasin? 3. Al-Waqiah? Awal akhir Kahfi 20. Jumlahnya? Nah, dulu udah sebut.
209 206. Apa gunanya bilangan ini? Masya Allah. Suatu pagi pernah Rasulullah pergi ke masjid, cakap sama orang yang duduk di masjid, Ahlus Suffah namanya. Rasulullah ingin memberi motivasi. Siapa di antara kamu yang mau pergi pagi hari ke pasar, nanti balik dia membawa 2 ekor unta besar gemuk, tanpa ada masalah, gratis, free. Wah, kami mau kata sahabat, kami mau ya Rasulullah. Itu senang saja. Kamu baca Quran 2 ayat di pagi hari di masjid, di musal, di surau, bukan di rumah. Kamu baca Quran di pagi hari 2 ayat saja. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sudah 2 ayat. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Sudah 2. Yasin 1 ayat. Wal Qur'anil Hakim 1 ayat. 2 ayat saja dibaca kata Rasulullah, kamu akan diberi nilai 2 ekor unta besar gemuk. Subhanallah. Rugi kalau tidak ke masjid, tidak ke tidak ke musal, duduk di rugi. Rugi kalau ke masjid tapi tak baca Quran. Rugi. Berapa orang yang rugi? Berapa peratus orang yang rugi? Lebih. Yang kalau yang ke masjid 10%, kalau orang yang ke masjid 10%, mungkin tidak sampai 10% orang yang ke masjid. Yang ke masjid bukan dibaca Quran. Baca juga lah sikit-sikit ya. Dia sholat pun baca Quran juga. Tapi kata Rasulullah, karena baca juga, kita sudah dijadikan ini namanya sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan yang baik. Ini sunnah di madrasah tahfiz membaca Yasin, Waqiah, Kahfi setiap pagi untuk merawat hati dan mengumpul kekayaan akhirat. Kamu kaya 206 satu pagi, tapi mesti baca dengan semangat. Baca dengan semangat. Kemudian dikira huruf lagi. Baca Quran ini dikira ayat dan dikira huruf. Yasin 2988, Masya Allah. Dekat 3000 huruf. Al-Fatihah 139, Masya Allah, barakallahu fiik. Al-Waqi'ah 1692. Subhanallah. Dikira huruf. Awal dan akhir surah Kahfi kurang lebih berapa? Mungkin lebih 600. Lebih 600. Kalau Kahfi semuanya 6425. Ini kita ambil 10 ayat di awal, 10 ayat di akhir. Kahfi berapa ayat semuanya? 110 saja. Berarti diambil kurang dari 20%. Kalau hitungan ayat. Katalah ayat surah Kahfi itu yang kita baca itu yang 10 ayat pertama, 10 ayat akhir dekat-dekat dengan 700 huruf. Jadi jumlah huruf Al-Fatihah campur dengan huruf Yasin campur dengan itu kira-kira 5.500 huruf. Satu hurufnya 10. Jadi kalau dikali 10 55.000 poin kebajikan, aset akhirat. Subhanallah. Itu kamu kan lihat. Kamu baca hari-hari. Kamu baca nanti niatkan juga meraih unta. Dia kata dalam hadis di pagi hari. Pagi itu ukurannya sampai dekat tengah hari. Kamu berada di sini, kamu mengumpul pahala menerusi bacaan Quran per ayat dan per huruf.
Per huruf itu hari-hari itu. Hari-hari bukan pagi saja. Tengah hari, petang, malam. Kira per huruf. Subhanallah. Subhanallah. Dulu pertama kali pergi Masjid Najihin dengan Rafiq dan Iqmal, kami coba tes dari sini ke sana dalam perjalanan, kira-kira 1 surah Yasin ke sana. Pergi Yasin, balik Yasin. Indah perjalanan. Pergi 1 Yasin, balik 1 Yasin. Biasakan ya. Baik. Ingat lagi cerita, ini cerita, bukan cerita lah ya. Dalam Quran banyak cerita. Dalam surah Yasin saja banyak cerita. Surah Yasin. Memang kita ada cerita tapi belum habis lagi ya. Surah Fatihah. Cerita pengantin. Ini pengantin ya. Yang pengantin perempuan hafal Quran. Pengantin lelaki tak hafal. Ini cerita sedikit ya. Kenapa si lelaki mau kawin dengan perempuan ini? Karena pilihan ibu sebenarnya. Bukan pilihan diri. Pilihan dilihat ibu orang ini dari kalangan keluarga yang terpandang, yang mulia, tidak ada akhlak. Ibu tidak tahu orang ini hafal Quran. Ibu si lelaki tidak tahu yang bakal menantunya hafal Quran. Tapi dia tengok akhlaknya baik, lalu dia inilah jadi menantu saya. Lalu saat meminang, saat berunding ditanyalah, sudah dibenarkan bertemu, dah mau kawin, ditanya oleh bakal istri itu, bakal suaminya, berapa hafal Quran? Bukan kerja di mana, rumah ada, kereta ada. Yang ditanyanya Al-Quran. Berapa Al-Quran sudah terinstall di hatinya? Kamu ini menginstall Quran sekarang ini. Pastikan cara menginstallnya betul, dan untuk menerima Quran tadi betul. Kalau hati tidak bersih, Quran tidak lekat. Jadi pastikan hati itu bersih. Oke. Berapa banyak kekanda hafal Quran? Dicakap, saya surah-surah lazim saja. Paling-paling dari An-Nas sampai Ad-Duha. Ditanya oleh calon suami, kalau Adinda macam mana? Saya adalah dalam juz 30 saja. Tapi dia sebenarnya 30 juz ya. Bukan juz 30. Sebenarnya 30 juz, bukan juz 30. Nah, 30 juz. Tapi kata bakal suami, walaupun saya hafal surah lazim, tapi saya berniat nak hafal Quran. Ada niat. Ada niat hafal Quran. Ada keazaman. Karena menghafal Quran ini wajib. Yang silap ya. Menghafal Quran wajib. Membacanya wajib. Mengimaninya wajib. Meyakininya wajib. Mengamalkannya, menghafal, mengajar, menyebarkan. Nah, sekarang ini kita ini menyebarkan ajaran Al-Quran. Lalu, kalau begitu oke lah, kata bakal suami, bakal istri. Lalu mereka kawin. Sudah menjadi istri, dah menjadi suami. Si istri cakap sama suami, apa cakapnya? Apa cakap istri sama suami? Abang ini suami saya ini istri. Abang wajib mengajar saya. Saya ingin hafal Quran, ajar saya hafal Quran. Abanglah guru saya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, surah apa tuh? Al-Maidah, Masya Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada juga ayat dalam surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ingat,
ayat berapa? Ayat 71 halaman 197. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki, mukmin perempuan, suami istri, contohnya ibarat aur dengan tebing, saling kerjasama. Lalu pendek ceritanya mereka start menghafal Quran. Start dengan surah apa? Maryam. Terpilih surah Maryam, sangat menarik. Siapa yang sudah hafal surah Maryam? Siapa? Coba baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Mereka hafal. Cepat saja dapat melekat di hatinya. Kemudian pilihan kedua Yusuf. Surah Yusuf sangat cantik ceritanya. Di sana ada satu doa. Saat itu ada campaign doa ini. Allahumma fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kamu kena hafal doa itu insyaallah. Pendek kata, dalam berapa lama mereka hafal Quran? Dalam tempoh berapa lama mereka boleh hafal Quran suami istri pengantin baru? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Subhanallah. 2 tahun hafal 30 juz. Karena ada keazaman, ada keinginan, ada niat. Siapa yang kuat? Istri yang kuat. Tetapi istri pula di-chargingnya suaminya. Jadi mereka sama-sama kuat. Subhanallah. Sesudah hafal Quran, si suami ingin melapor kepada Pak mertua. Mak mertua, pergilah dia ke mak mertua. Ammi katanya. Ammi itu macam pakcik lah, bapak mertua lah ya. Kami sudah hafal Quran berdua. Iya. Oh, istrimu itu dari dulu sudah hafal Quran. Belum kawin sudah hafal Quran. Ditunjuknya sijil-sijil dia musabaqah tilawah hafal Quran. Ini sijil-sijilnya. Kemudian dia balik rumah. Katanya, kamu ini main-main dengan saya ya katanya. Kamu belakon, kamu cakap kamu tidak hafal Quran. Kamu ingin saya ajar Al-Quran. Ternyata kamu sudah lama hafal Quran. Iyalah kata istri. Apa rahasianya? Kenapa dia buat macam itu? Bagi semangat. Bagi semangat, masya Allah. Iya, kalau saya kasih tahu awal saya hafal Quran, saya ajak abang-abang Quran, mungkin semangatnya akan kendur, mundur dan luntur. Jadi saya berlakon seperti orang yang kehausan Al-Quran, ingin diajar. Dan abang ini saya lantik menjadi guru saya, mentor saya, murabbi saya, mursyid saya, mudir saya, masya Allah. Abang pula mau diajak, senang dia. Jadi sangat bijak istri itu ya, sangat bijak istri. Jadi 2 tahun dari dikatakan suami itu kosong, 2 tahun hafal Quran. Karena ada kerjasama, bahu membahu, ibarat aur dengan tebing. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina wa rada anna ya karim. Walhamdulillahil alamin. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.